Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Hello. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya diperlihatkan dengan perjalanan para finalis menuju ke Kastil Urum, yang mana di perjalanan mereka dijegal sama beberapa monster bawah tanah. Tapi untungnya mereka masih bisa mengalahkan monster-monster itu dan bisa sampai ke Kastil Urum, yang mereka dijadikan tujuan untuk finalnya, yaitu melawan kesatria bersayap. Mereka semua bekerja sama biar bisa mengalahkan semuanya. Ada Hyura yang memaksakan diri langsung melawan bos daripada kesatria bersayap tersebut. Akibatnya tangan dia putus sebelah. Akibat terlalu gegabah. Kini animenya dilanjutkan kembali. Teman-teman yang lainnya menyuruh Hyura buat bangun kembali. Soalnya dialah yang ngebet banget pengen jadi Raja Iblis yang baru. Doroshi kelihatan sangat mahir banget memainkan tongkatnya macam itu. Padahal dia santuy banget orangnya. Ketika si Hyura udah mau siap dihabisi, Helak mendekatinya dan menyuruhnya buat berhenti. Dia tahu bos kesatria bersayap tersebut. Dia adalah Edil namanya. Edil pun tahu kalau dia adalah si Hel. Dibukalah helmnya yang ternyata kesatria itu adalah manusia. Si Vermilio sudah waspada kalau udah seperti ini. Mereka terlihat sudah akrab, nampaknya seperti kawan lama gitu. Karena sudah mengenali satu sama lain, yang membuat yang lain terkejut adalah para kesatria itu berniat mau menyusuri tempat iblis lebih dalam lagi dan terus bertarung, sebab awalnya dia itu emang tidak kuat-kuat banget. Tapi dengan seringnya duel, otomatis kekuatan dia juga meningkat katanya. Terus juga Vermilio kaget ketika orang itu ngomong kalau seluruh kesatria bersayap itu adalah seorang pahlawan. Tentu dia kagak percaya. Soalnya pahlawan yang terlahir selama ratusan tahun cuma ada Hel dan juga saudaranya. Belum ada lagi. Kekuatannya pun saat ini kalau ada banyak macam si Hel bisa berbahaya. Lah ini masih kesatria kagak cocok disebut pahlawan. Tapi kalau sering diasah mungkin bakalan macam si Hel. Mereka belum mengerti tentang arti kebangkitan. Lalu Edil memanggil rekan-rekannya yang banyak banget. Itu semuanya orang-orang yang sudah dibangkitkan. Dia bakalan menghajar semua iblis yang ada di situ. Tapi kagak semudah itu. Si Vermilio kali ini bakalan ikut campur. Dia mencoba mengurangi para kerocok-kerocok kesatria tersebut. Dan dia juga kagak bakalan melupakan laga finalnya. Di situ Vermilio mengeluarkan seperti kekuatan memanggil gitu, yang membuat peserta jadi kagak berguna sama sekali. Ini dia lagi nunggu si Hel berpihak sama siapa. Nah, ketika si Edil sibuk ngebacrot, tiba-tiba si Hyura terbangun kembali dan langsung menebas sebelah sayapnya. Edil merasa aneh kenapa Hyura masih bisa memegang pedang, padahal tangannya udah hilang satu. Katanya kalau soal itu cuma masalah sepele, dia bisa regenerasi. Katanya si Hyura ini adalah dari kaum Alhad, yang mana mereka mempunyai kekuatan regenerasi atau banyak yang nyebut kekuatan abadi. Di situ Hyura memanfaatkan kesempatan dikala si Edil kekuatannya lagi berkurang. Sampai di mana si Edil masih belum menyerah juga dan malah ngata-ngatain Hyura ini adalah monster. Otomatis dia tambah murka, alhasil ditebas lagi dah sayapnya yang satunya. Kini pergerakannya makin melambat. Si Hyura sengaja mengulur waktu, tidak langsung membunuhnya. Dia pengen tahu reaksi si Helak di situ. Hyura menyuruh si Edil meminta maaf karena sudah menyebutnya monster. Tapi Edil kagak berniat melakukan hal tersebut. Sampai akhirnya dia mau diakhiri sama si Hyura. Tapi sama si Helak ditahan macam itu. Sontak Vermilio terkejut dan langsung menganggap kalau si Helak adalah musuh. Tapi Helak memberitahu untuk tidak membunuh kesatria bersayap. Kita masih bingung di sini, tapi si Helak sepertinya sudah tahu sesuatu tentang semua ini. Cuma belum dia jelaskan. Tak lama kemudian tiba-tiba saja rekannya si Edil menyerangnya seperti itu dari atas. Nampak dia sudah menyusun rencana gitu. Tak berselang lama benar saja itu kastil roboh macam itu.
Hulk juga telat memberitahu yang lainnya, jadinya pada terjun ke bawah macam itu. Setelah di bawah sana, terlihat di sana terdapat sebuah portal dan juga batu energi yang biasanya dibuat untuk pelindung biar terhindar dari racun. Vermilio memberitahu kalau portal itu adalah sebuah sihir teleportasi. Mereka pernah mendengarnya, tapi katanya itu sihir sangat susah untuk dikeluarkan. Katanya para pria itulah yang udah membuatnya. Pantesan mereka datang tiba-tiba tanpa kedeteksi. Ternyata mereka menggunakan energi batu tersebut untuk membuat sihir tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba saja karena kagak stabil portal itu menyedot apa saja yang ada di dekatnya. Mereka pada panik semuanya, kagak bisa kemana-mana. Untungnya Dorothy kali ini berhasil mengeluarkan pelindungnya setelah sebelumnya gagal karena terlalu lama. Terlihat dia sangat berkonsentrasi macam itu. Tapi dia juga kagak bisa berlama-lama menahan pelindungnya. Vermilio mencoba menyerang portal itu. Namun kagak berpengaruh sama sekali. Sampai di mana dia punya rencana untuk menghancurkan batu energinya. Biar portalnya bisa tertutup. Tapi katanya bahaya jika keluar dari pelindungnya si Dorothy. Karena kagak ada cara lain, Vermilio bakalan melakukan cara bahaya tersebut. Dia keluarlah dari sana. Ada satu orang yang menunggu si Hulk. Mungkin kalau ada dia, Hulk bakalan menghajar batunya. Tapi Hyura memberitahu kalau Hulk sekarang ini adalah musuh. Ketika si Vermilio mencoba menghancurkannya, di sana sangat berhasil. Batunya terjadi retakan macam itu. Vermilio bakalan ngeluarin kekuatan yang lebih besar lagi. Namun sayangnya ketika dia sedang fokus, ada patung terkena kepalanya. Otomatis dia langsung lemas dan tersedot macam itu. Berbarengan dengan si Hulk yang muncul dan langsung menyelamatkan si Vermilio. Vermilio masih bisa bertahan. Dia langsung saja mengeluarkan kekuatannya yang langsung menghantam batu energi tersebut sampai hancur. Tidak sampai situ, walaupun udah hancur batunya, portalnya masih terbuka. Vermilio tersedot dan Hulk mencoba menolongnya. Namun usahanya sia-sia. Mereka berdua pun tersedot masuk ke dalam sana. Dorothy juga kagak bisa menahan lagi pelindungnya sampai akhirnya mereka bertiga berhasil bertahan. Sedangkan Vermilio dan juga Hulk masuk ke sana yang otomatis terhubung ke dunia manusia. Vermilio auto pingsan. Dia merasakan hal baru dan bau yang menenangkan. Ketika dia buka matanya, nampak cuacanya sangat indah. Dia baru sadar kalau bau yang menenangkan itu adalah bau jubahnya si Hulk. Dia kaget, bangun-bangun udah ada di tempat yang asing macam itu. Dia sangat bingung di sana. Terlihat Vermilio terdampar di sebuah pulau gitu. Sebelum keberangkatan si Vermilio ke Kastil Urum, ternyata terjadi keributan dulu. Yang mana si Vermilio pengen dipotong rambutnya biar kagak ribet. Cuma Ajudra kagak mau, soalnya dia suka rambut si Vermilio itu panjang katanya. Tapi Vermilio tetap pengen motong rambutnya. Sampai Ajudra ngajak ribut. Kalau dia kalah, baru boleh dipotong. Belum apa-apa langsung jadi abu si Ajudra ini. Jadinya dipotong dah. Lagian nanti juga panjang lagi. Tak lama Ajudra yang baru bangun langsung menghampiri si Vermilio untuk mencegahnya memotong rambutnya. Tapi sayang dia sudah terlebih dulu memotongnya macam itu. Setelah dipotong katanya kagak buruk juga rambutnya macam itu. Singkat cerita, setelah kejadian tersedotnya Vermilio ke sebuah pulau, langsung dari kekaisaran mendapat kabar bahwa Vermilio telah tersedot ke dalam sebuah portal. Dan kini posisinya tidak diketahui. Lantas Ista panik pada saat itu. Bahkan Ajudra ampe berbusa. Saking kagak percayanya. Sementara itu si Vermilio yang berdiri di pantai udah tahu kalau itu adalah laut. Dia pernah melihatnya sewaktu dia masih kecil. Dia cobainlah berendam. Dia merasa kalau di tempat manusia tidak ada racun sama sekali. Jadi berasa nyaman berdiam lama-lama di sana. Tapi dia juga kagak boleh lama-lama diem di situ. Vermilio harus kembali lagi ke tempat asalnya. Dia coba pergi ke hutan dan makan buah apa itu kagak tahu. Entah sampai kapan dia bertahan di pulau tersebut. Maka dari itu dia kagak boleh diam saja. Si Hulk juga kagak tahu sekarang ada di mana. Setelah dia berjalan kembali, Vermilio mendengar suara yang lagi mukul-mukul.
Dia ikutinlah suara tersebut yang makin lama makin jelas. Yang ternyata itu si Hulk yang sedang membuat rumah. Dia tentu kagak percaya si Hulk membuat rumah seperti itu. Dengan cepat, tak lama datang seekor burung gemoy yang bisa ngomong. Dia menyapa si Vermilio macam itu. Cuma kagak dijawab. Kebetulan si Hulk tahu keberadaan si Vermilio. Alhasil dia terkejut. Dikira si Vermilio mereka berdua bakalan ribut. Setelah tahu kalau si Hulk sepertinya berpihak kepada kesatria bersayap tadi. Namun dia ngomong saja dia mendirikan rumah ada alasannya. Karena sekarang dia terdampar di sebuah pulau terpencil. Bukan di ujung benua. Kemungkinan masih bisa keluar. Jadi untuk berteduh dia bikin aja rumah biar kagak kehujanan. Katanya hari ini bakalan hujan. Dia masih aneh dengan si Hulk. Tak lama kemudian benar saja turun hujan. Mereka langsung buru-buru masuk, tapi tidak dengan si Vermilio. Dia kagak mau bergabung dengan si Hulk yang dikata musuh itu. Tapi Hulk mengajaknya dengan paksa macam itu. Sesudah di tempat yang aman, dia baru bisa merasakannya. Vermilio makin bingung lagi sebenarnya si Hulk ini berpihak kepada siapa gitu kan. Tapi di situ si Hulk mengajaknya untuk berusaha keras biar bisa kembali ke tempat tinggalnya yaitu di kerajaan iblis. Tapi kalau semisal si Hulk balik lagi, dia bisa dalam bahaya dan repot lagi ngusirnya. Setelah itu si Ajudra, Hon dan Ista menenangkan diri seperti itu. Sambil nyari cara gimana mendapatkan si Vermilio kembali. Si Ajudra merasa kagak percaya kalau kesatria itu adalah manusia. Ditambah itu pahlawan semua. Cuma belum benar-benar kuat. Ajudra masih terus melamun padahal yang lain udah pada panik. Entah sampai kapan mereka bisa menemukan si Vermilio. Hon minta cara sekarang bagaimana gitu kan. Ajudra kagak ada pilihan lain untuk mempersiapkan prajuritnya untuk siap-siap mencari dan juga bersiap untuk kedatangan para kesatria bersayap itu datang. Namun kata Hon prajuritnya banyak yang sudah ditugaskan keluar. Salah satunya melawan para monster yang berada di luar sana. Jadi berasa kagak mungkin untuk menarik mereka-mereka ini. Ajudra masih ada cara lain untuk menemukan keberadaan si Vermilio. Ini kekuatan kagak sedikit orang yang tahu. Cuma syaratnya harus ada bagian tubuh dari si Vermilio. Kebetulan kemarin Vermilio habis potong rambut ya kan. Hon mengira si Ajudra agak horor mungut rambutnya. Walaupun sebenarnya dia kagak ada niatan jahat, ditambah anehnya ketika dia pegang rambutnya, tubuh dia langsung kebakar. Nah kebetulan si Ista ada rambut si Vermilio. Ini udah jadi tradisi di kampungnya yang selalu menyimpan rambut orang yang dipotong. Mereka langsung saja mengeksekusi ya kan. Dengan menyiapkan peta dan juga patung yang diisikan rambut si Vermilio tadi. Ketika sama si Ajudra dicobain pakai kekuatannya, yang terjadi adalah emang nunjukin ke suatu tempat. Namun patung tersebut keluar dari peta. Otomatis ini udah kagak kedeteksi alias ke ujung benua hilangnya. Ajudra kagak bisa apa-apa lagi. Vermilio-chan ga iru basho da! Doko! Sementara itu Asta langsung dihubungi tentang keadaan si Vermilio yang sekarang ini sedang tidak terdeteksi keberadaannya. Di situ si Asta berada persis dekat dengan markas para kesatria bersayap tersebut. Dia berniat untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Sementara itu situasinya udah kagak hujan lagi. Hulk mengajak si Vermilio untuk mencari makanan. Vermilio terlihat sedang memancing bersama si burung. Kelihatan Vermilio macam kesal gitu, ampe sama si burung disemangatin. Padahal dia sebenarnya lagi bimbang dengan keadaan dia sekarang. Dia masih bertanya-tanya tentang si Hulk, apakah dia musuh atau bukan. Si Hulk ini kemarin melindungi si Edial, yang mau dihabisi sama si Yura. Tapi setelah kejadian itu ada hal yang membuat si Vermilio ragu. Kalau si Hulk itu adalah musuh, yaitu menolongnya. Terus sekarang bisa saja si Hulk membunuhnya atau memanfaatkannya. Tapi untuk apa gitu kan. Dia awalnya pengen langsung bertanya tujuan si Hulk itu apa. Cuma dia masih takut. Takut nantinya terjadi keributan. Otomatis dia yang akan kalah kalau melawan si Hulk.
Dan nanti bisa saja dia menyerang kekaisaran iblis yang mana ada Ajudra dan lain-lain di sana. Walaupun dia kagak suka, tetap saja itu kaumnya. Tanpa disadari dia yang dari tadi melamun, dia udah mendapatkan ikan. Ampe si burung capek ngasih taunya. Vermilio yang baru ngeh langsung menariknya. Nampak kesusahan. Padahal ikannya kecil banget, katanya ikannya sehat. Dia menyuruh si Vermilio untuk santai nariknya, biar kagak putus talinya. Baru mah bersemangat, talinya putus macam itu. Vermilio gagal mendapatkan ikan, namun tiba-tiba saja si Helk menyelam untuk mendapatkan benangnya itu. Sayangnya pas dia balik lagi bukan ikan yang dia bawa, melainkan apa itu macam ada campuran onta dan lain-lainnya. Katanya itu hewan beracun. Setelah hari itu si Vermilio bisa tidur dengan nyenyak di rumah buatannya si Helk tanpa ada kendala dan mikirin yang kemarin-kemarin. Piyama yang dipakai dia pun terasa nyaman. Nampak kagak ada sesuatu yang mencurigakan. Padahal si Vermilio udah masang perangkap. Tak lama ada yang mengetuk pintu. Terlihat si Helk juga udah kagak ada di rumah. Dia cepat-cepat membuka pintunya yang ternyata ada makhluk lain. Entah itu makhluk apaan. Dia ke situ bertujuan untuk memberikan sarapan pagi buat si Vermilio. Namun pas dia lihat sarapannya tinggal setengah lagi. Karena setengah lagi udah dimakan sama makhluk itu di jalan karena kecapean. Vermilio kagak masalah, dia bisa menghabiskan semuanya. Tapi dia punya pertanyaan. Dia disuruh ngasih makan ke si Vermilio sama siapa. Tapi itu makhluk kagak menjawabnya. Dia fokus ke makanan. Dia ngasih tahu kalau kepala desa lah yang memberinya makan. Vermilio berpikir kalau ada kepala desa otomatis ada desanya di sana. Kemungkinan si Helk dapat bantuan dari kepala desa tersebut. Ditunjukinlah tempatnya yang ternyata cuma ada beberapa rumah doang di situ. Kagak ada kehidupan lain selain desa tersebut. Vermilio merasa kalau dengan keberadaan dia di sana kagak membuat makhluk yang lain merasa takut. Baru mah ngomong begitu, makhluk lain langsung ketakutan. Begitupun makhluk ungu itu mau langsung pergi karena takut dimarahin. Tak lama kemudian burung yang kemarin datang lagi yang langsung memeluk si Vermilio macam itu. Ketika Vermilio nyaman dengan bulu-bulunya, burung itu ngomong kalau si Vermilio bau nenek-nenek. Lantas dia langsung lemas macam itu. Dia ke situ cuma mau ngasih tahu kalau si Helk lagi bikin perahu. Si Vermilio cepat-cepat ke tempat si Helk berada. Karena dia tahu sendiri kalau Helk bisa melakukan apa saja dengan cekatan. Siapa tahu dia juga udah tahu arah buat pulangnya. Terlihat di situ si Helk sedang fokus mengeluarkan kekuatannya. Dampak sangat besar banget kekuatannya tersebut. Sampai nebang saja kena anginnya doang pohonnya langsung tumbang. Namun kampak yang dia pegang juga ikutan remuk. Vermilio udah senang kalau dia kagak bakalan jadi bikin perahunya hari ini. Bukan Helk namanya kalau kagak ada cara lain. Dia tebang menggunakan tangan kali ini yang membuat si Vermilio kena mental. Yang ujungnya mereka berdua ketahuan sama si Helk kalau lagi memantaunya. Vermilio langsung saja menanyakan apakah dia tahu arah buat pulangnya. Helk masih belum tahu, cuma dia setidaknya bikin perahunya terlebih dahulu. Seketika Vermilio kagak semangat, Helk menyuruh buat kagak menyerah. Lagian mereka baru 2 hari juga tinggal di situ. Helk pasti bisa kembali ke dunia iblis. Tak lama Vermilio merasakan ada sesuatu, dia berlari ke sebuah pantai lagi. Nah di sana banyak reruntuhan gitu seperti sudah terjadi sesuatu. Helk yakin kalau tempat ini dulunya sangat damai. Nanya ke si burung juga dia kagak tahu asal-usul tempat tersebut. Sampai akhirnya kapalnya pun udah jadi. Tapi sederhana banget. Tidak menyangka Helk yang bisa apa saja bikin kapal tidak bisa mewah. Ketika mereka lagi ngobrol ada makhluk lain muncul. Yang nampak dia marah dengan keberadaan si Helk dan juga Vermilio. Yang melakukan hal-hal di pulau itu semaunya. Mereka disuruh untuk ikut sama makhluk tersebut. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabatan nih. Bye-bye.